Kita mulai ya. Kita closing berapa? Dua. Ini yang update di depan ya? Iya, yang update depan. SKUP udah 2, reserve banyak ya? 16-an ya yang masih nyangkut ya. Ini 16 bisa naik gak nih? Bisa. Wah, ini nih. Ya, harus naik lah ya. Kalau naik kan kita udah lumayan. Oke, hari ini saya akan bahas tentang 10x your sales, bagaimana kita ningkat penjualan kita 10 kali lipat. Saya doakan semuanya penjualannya naik. Amin. Closing semua ya kan? Amin nggak? Amin. Siapa yang udah closing minimal reservasi? Nah, siapa yang belum? Siapa yang bingung ya kan? Ada aja yang bingung ya kan? Ngangkat tangan salah, nggak angkat tangan salah ya kan? Oke, yuk next. Oke, back dulu. Jadi sales itu cuma terbagi dua tipe ya. Yang pertama sales biasa. Yang kedua sales yang memang luar biasa atau biasa di luar ya kan? Biasa. Harapannya teman-teman ada di sini. Jangan cuma ada di sales yang biasa. Karena kalau sales yang biasa akan sulit bergerak. Ya, terutama di project-project kita. Kenapa? Karena project kita ya jualannya pasti miliaran. Harus cari orang yang benar-benar tepat. Ya, itu sebabnya pastiin teman-teman jadi luar biasa. Kalau di sini teman-teman nggak mati-matian, ada sales baru ini? Ada nggak sales baru? Belum. Oke. Oh, ini muka baru stok lama gitu ya. Jadi kalau Anda tahu persis di sini kalau kita nggak mati-matian kita nggak dapat apa-apa, betul nggak? Ya kan? Reservasi itu belum dapat closing fee kan ya? Belum. Iya. Baru angan-angan ya kan? Nah, makanya pastiin kita jadi luar biasa. Bilang kanan kiri luar biasa, hoi. Ya. Next, yang pertama. Nah, ini prinsip penting. Saya udah bahas kayaknya 2 minggu lalu atau ya 3 minggu lalu. Teman-teman baru bisa jadi luar biasa kalau teman-teman entrepreneurship mindset. Next terus. Oke, terus lagi. Sip. Harus cara berpikirnya ini project kita semua. Ya kan? Ini milik kita semua. Bukan hanya milik owner, bukan hanya milik Pak Yana, bukan hanya milik Pak Angga, ya, ini milik kita semua. Baik buruknya, berhasil enggaknya itu pasti tergantung kita, betul nggak? Ya, mindsetnya begitu. Orientasi kita hasil. Ya, sales itu saya bilang kalau nggak menjual berarti dia akan mengeluh, betul nggak? Nah, daripada banyak ngeluh, banyakin jualan. Ya, orientasinya hasil. Gimana caranya dapat closingan? Gimana caranya dapat reservasi? Gimana caranya dapat booking? Ya, dan target kita achievementnya bukan hanya menyelesaikan KPI. Ya, oke, saya jadwal open table. Ya udah, yang penting saya udah nyampe on time, saya bagi-bagiin. Ya, alhamdulillah hari ini ada satu lah yang nanya-nanya, tapi udah saya selesaikan. Ya udah, jangan. Kalau perlu sampai jam 11 malam, jam 11 malam. Kalau perlu sampai jam 12 malam, jam 12 malam. Yang penting dapat hasil. Betul nggak? Kalau belum dapat hasil, berarti gas lagi. Nangkap sampai di sini? Bilang kanan kiri, gas hoi. Yang keempat, kalau ada masalah, cari solusinya. Jangan ngeluh. Ini kadang sales ini tadi kalau nggak jualan mengeluh. Mengeluhnya kemana? Kadang ke sesama sales, kadang ke atasan, bener nggak? Ya kan? Jadi yang naik ke atas bukannya report bagus, isinya sampah semua, bener nggak? Susah Pak. Tadi cek log, survei gimana? Akses. Apalagi ini gimana? Masih nanya-nanya, masih bingung, masih ini, ya kan? Enggak. Misalnya contoh. Masalah akses, ya kan SPV Anda bukan lurah situ, ya kan tahu bagaimana coba cara menyelesaikan, benar nggak? Ya, jadi pikir bagaimana solusinya, ya pikir dulu bagaimana solusinya. Kalaupun naik ke atas itu nanya solusi, bukan curhat lemparin masalah, benar nggak? Kadang tuh sales suka datang untuk nyonyor aja, benar nggak? Apa ya?
Apa kalau bahasa di Bandung ya? Iya, ngebacot aja. Yang penting keluar aja nih sampah-sampah dari konsumen. Ketemu di apa misalnya di open table, konsumen yang ngomong nyanyi gini, ini project gini, datang ke SPV, Pak, kita susah jualan karena konsumennya ngomong gini. Ya udah. Loh, datang ke atasan jangan cuma bawa problem, tapi minta solusi. Nangkap ya? Yang ketiga, ini juga penting. Money. Ngatur duit sales harus jago. Ya, kadang sales kalau lagi kaya banget, kalau lagi miskin sedih banget, berasa pengen jadi tukang parkir. Bener gak? Iya kan? Sales kalau lagi closing, wah, gak usah ngomong komisi deh. Closing 2 aja, closing fee kan lumayan, bener gak? Closing fee di sini Januari berapa? 3 juta. Nah, 2 udah 6 juta, belum gaji pokok, ya kan? Wah, itu kan udah mantap, bener gak? Iya. Saya mau coba naik bus 5 kali bolak-balik. Gitu ya kan, apa namanya, a day in my life, Jakarta Bandung, udah begitu aja ya, bye kan gitu. Kadang dapat duit segitu, wah udah luar biasa. Bulan depan minjem duit, mulai WA, mulai gosok-gosok kaki, ya. Naik lagi ke atasan, ke SPV, gosok-gosok lagi. Wah, kenapa hari ini nggak masuk? Nggak ada ongkos. Wah, ini standar banget. Oh, sama juga, ya gitu. Perasaan saya training ini di mana-mana sama juga. Ya nggak ada ongkos. Aduh, udah tanggal ini tengah-tengah, kemarin baru bayaran buat ini. Udah. Bener gak? Iya, padahal bulan lalu wah, nak ke Jakarta, semua belanja, balik ke sini, iya, check out sini, aduh, liatin Shopee-nya keranjangnya 99 plus, bener gak? Bulan berikutnya ngutang, bener gak? Nah, itulah masalah di dunia sales, bener gak? Ya. Closing 3 bulan fokus bagaimana bisa ke Singapura sendiri, ya kan? Bulan berikutnya, waduh, jangankan ke Singapura, bener gak? Kepada larang aja bingung mau gimana ini caranya, ya kan? Nah itu, tolong sales ngatur duitnya harus pinter. Mindsetnya kita entrepreneur, ya, kita partneran sama developer untuk jadi entrepreneur. Bedanya mindset pekerja sama mindset entrepreneur apa? Kerja pulang sesuai waktu. Yes, kerja pulang sesuai waktu. Sales? Ada konsumen WA jam 1, gimana jawabannya? Mohon maaf, ini di luar jam kerja, akan dihubungi kembali jam 8 pagi. Kan nggak mungkin, bener nggak? Kalau bisa dihubungi sekarang. Kalau mau cek log sekarang, kalau bisa sekarang, uji nyali sekalian. Kalau yang penting closing, bener nggak? Nah, yang kedua adalah hasil dari kita jualan, saran saya minimal 20% dipakai untuk modal penjualan. Kan sama, orang tukang gorengan nih, jualan gorengan, habis. Kan diputar modal lagi. Apakah semuanya dihabisin hari itu? Tidak. Enggak. Sama. Kalau Anda menganggap ini adalah Anda partneran dengan developer, partneran dengan Payana, maka keuntungan dari apa yang Anda dapat dari komisi, insentif, dan lain sebagainya, minimal 20% Anda pakai untuk meningkatkan penjualan. Apa aja itu? Iklan. Betul nggak? Ajak meeting konsumen di restoran biar dia happy. Tapi yang bener punya duit, bener nggak? Ya. Apalagi? Ajak coba ketemu sama kepala komunitas apa, ketua komunitas apa. Itu kan butuh duit juga, bener nggak? Masa kita datang, kita ngajak ketemu, pas mau bayar kitanya ke toilet, kan nggak mungkin. Bener nggak? Aduh, lagi nggak enak nih perutnya, ke toilet. Udah, habis itu nggak datang lagi, pulang langsung. Wah, ya kan? Ada kan yang kayak gitu kan? Di 20% dari pendapatan dipakai untuk meningkatkan penjualan, karena teman-teman akan jadi entrepreneur. Mindsetnya harus memiliki, ini perusahaan kita bareng-bareng. Nangkep sampai di sini? Yang kedua, menghindari teman-teman untuk malah kita berubah jadi koperasi, karena isinya pinjam meminjam. Bener gak?
Jadinya sebenarnya bayangin nih, saya nggak tahu ya di sini ya. Nah, tapi di semua tempat yang saya omongin bener, selalu bener. Di sini, misalnya sini kalau bagi closing fee ada apa? Sabtu bagi closing fee kan foto nih sama Pak Angga. Foto. Gak lama baru nyampe di depan nih, mau makan baru di warung depan udah ditagih. Teh jangan lupa yang minggu lalu. Oh iya. Bayar. Sampai rumah udah tinggal 1 juta itu. Bener gak? Ya udah, ya. Miskin lagi, bener gak? Gitu, pusing lagi. Minggu depan Jumat gak ada closingan, pusing lagi. Nah, jangan begitu. Karena itu sebenarnya yang paling mempengaruhi mental kita dibanding project, dibanding apapun, dibanding komplain konsumen. Kalau kita nggak ada duit, bener gak? Bener. Ada di sales, ada di project lain ya. Saya nggak tahu kalau di sini. Sampai ada yang bilang SPV-nya, tolong dong transferin 20.000 aja biar bisa keambil cepet. Ada, bener gak? Tolong ini nomor rekening, transferin 20.000 ya biar bisa keambil cepet. Ya kan begitu. Jadi ini SPV-nya jadi donatur, manajernya jadi donatur. Jangan begitu. Kan kita di sini sama-sama cari duit. Betul gak? Ada juga sih ya, ada. Ya, saya sama seperti teman-teman dulu pasti juga merasakan dan mengalami, betul gak? Makanya ngatur duit itu penting. Ya, bilang kanan kiri, atur duit, hoi. Next, yang kedua. Nah, ini. Nih, perhatikan baik-baik supaya penjualan kita naik. Jangan hanya jadi pemenang, tapi jadi penakluk. Ya kan? Ini suka bola semua? Suka bola ya? Nih, Australia lawan Vietnam ini tahun berapa ya? Saya lupa. Australia lawan Vietnam menang 1-0. Menang nggak Australia? Menang. Ini menang, tapi bukan jadi penakluk. Ya. Ini baru penakluk. Australia lawan Samoa. 31-0 90 menit. Bener. Anda cari aja di Google Australia versus Samoa 31-0. Bayangin, berarti per 3 menit ada gol. Saya jadi Samoa mah pulang. Bener gak? Udahlah main aja sendiri. Mending WO 5-0 daripada begini 3-1-0. Ya. Inilah karena 31-0 inilah makanya Australia akhirnya pindah mainnya jadi di rumpun Asia. Karena udah nggak ada saingan di Oseania, betul nggak? Ya kan, makanya kita Indonesia nanti lawan Australia gitu ya. Nah, itu karena ya di sana dia yang menang sendiri. Nah, ini 1-0 menang nggak? Penakluk 31-0, jadi dibantai habis-habisan. Ya, kebanyakan sales cuma nyari aman. Jadi berasa di sini nih kayak Indonesian Idol. Minimal saya tidak terendah. Minimal saya ada reservasi. Minimal saya adalah yang disurvei. Kalau lagi ada gathering, minimal ada konsumen saya datang 1. Beli nggak tahu, yang penting adalah muncul mukanya. Jadi mainnya minimal. Pertanyaan saya, Australia lawan Samoa 1-0 menang nggak? Menang. Sebenarnya untuk dapat 3 poin butuh 31 nggak? Enggak. Tapi namanya nakluk, ngebantai aja. Bener nggak? Ya kan? Kita banyak sales ngomong gini, udahlah Pak, bulan ini mah udah tanggal segini juga, ya udah. Yang penting udah ada 1 booking, udah alhamdulillah Pak. Bener nggak? Ya udah. Tapi pertanyaannya, ya harusnya bisa nambah nggak? Bisa. Kalau bisa nambah, bantai terus. Jadi digulung. Ini kan prinsipnya sama. Nih ya, kalau 1 kita kan mesti alhamdulillah, bener nggak? Mesti bersyukur, bener nggak? Kalau kita bersyukur, nikmatnya tambah di apa? Ditambah. Ujungnya nambah, bro. Makanya harus nambah. 1, nambah 1 tambah bersyukur nggak? Tambah 1 lagi tambah bersyukur nggak? Begitu terus, bro. Jadi jangan berhenti. 1 bersyukur, berhenti. Nambah terus. Enggak Pak, nih kadang-kadang di akhir bulan. Enggak Pak, nge-keep buat bulan depan. Ayo, ada nggak gitu? Banyak. Kadang-kadang misalnya sama di sini di tempat lain.
Bookingnya Januari, cuma SKUP-nya di tanggal 1-in. Nah, kadang-kadang bisa begitu, bener nggak? Jadi, bookingnya pernah saya bookingnya 31 jam 11 malam. Siapa yang survei lokasi jam 11 malam? Gitu, atau menyatakan booking begitu supaya masuknya ke bulan depan. Saya nggak tahu di sini pasti nggak ada, di sana banyak, di luar sana, atau di sana sini banyak kan gitu. Ya. Jangan, woi, hajar habis-habisan di 1 bulan, gitu. Jangan ditabung-tabung. Kenapa? Nggak ada yang tahu. Tiba-tiba konsumennya kesambet apa, bilang nggak jadi, mundur mau gimana? Betul nggak? Udah gas aja dulu. Kenapa? Kalau dapat 1 bersyukur nanti ditambahkan, dapat 1 bersyukur nanti ditambahkan, begitu. Jadi jangan pernah nahan-nahan konsumen. Nangkap sampai di sini? Bilang kanan kiri, jangan ditahan konsumen, hoi. Bantai. Ya. Bahkan kalau saya begini, sales terbanyak jualnya 3. Gimana caranya bisa 5? Gimana caranya bisa 7? Kalau satu sales udah 7 closingan sebulan, pasti saya yakin sales lain jiper, bener gak? Diem pasti. Udah sulit terkalahkan. Harus muncul sales-sales di kita yang seperti itu. Yang pemikirannya bagaimana? Gak ada satupun yang bisa mengalahkan saya. Betul gak? Oh, udah bagus. Akhirnya manajemen lihat, diangkat jadi SPV. Bagaimana tim saya? Gak ada yang bisa ngalahin. Oh, udah bagus, diangkat jadi manajer. Nanti misalnya ada satu klaster baru, nego ke Pak Angga, nego ke Pak Yana. Pak, boleh nggak klaster baru itu eksklusif tim saya yang jualin? 3 bulan saya jamin sold out. Kalau nggak sold out, saya akan melakukan ini. Baru boleh dibuka buat orang. Saya bantai sendiri, Pak, bisa. Nah, kan boleh pengajuan begitu asal penjualannya kan kenceng. Tapi kalau penjualan do re mi re do 0, oh my god, ya jangan, gas dulu. Nangkap nggak? Bantai habis-habisan. Ingat, saya nggak tahu Anda ingat, pasti Anda ingat. Visi Pak Yana kita penjualan berapa? Gedenya yang peroleh nanti berapa T? 10, 100. Yang saya tahu 100 triliun dengan 100 project. Bener gak? Karena satu project, saya sampai hafal nih, 1 T itu bisa kita hasilkan dengan modal 40 miliar. Nah, kalau ada 100 project, berarti ada 100 project manager. Bener gak? Nah, siapa 100 ini? Masa agent? Gak mungkin. Pasti teman-teman. Dengan catatan teman-teman memang jago jualan dari awal. Nah, bagaimana supaya bisa dipercaya seperti itu oleh developer? Pastiin teman-teman jualan ngebantai dari sekarang. Ya, keberuntungan itu adalah persiapan ketemu sama kesempatan, benar gak? Ya. Kalau Anda nggak siap-siap dari sekarang, ketika kesempatannya ada, tiba-tiba misalnya Pak Yana, oh kita cari nih project manager yang ini, siapa nih yang bisa ngebantai habisin? Kita nggak masuk kualifikasi, sama aja bohong. Bener gak? Makanya bilang sama kanan kiri, bantai sekarang, hoi. Jangan cuma jadi pemenang, jadi penakluk. Next, lanjut, 3. Nah, ini resource untuk naikin 10 kali lipat. 1, kerja keras. 2, kita skema bagi hasil ke teman-teman kita. Yang ketiga, uang. Gak bisa dipungkirin, sales yang punya modal uang jauh lebih enak jualannya, betul gak? Ya, nge-ads 50.000 sehari sama 200.000 sehari, jauh hasilnya. Betul gak? Tim hijau, betul, jauh. Ya kan? Nge-ads 50.000 baru masuk 2 WA, berhenti ads-nya. Bener gak? 3 berhenti, ya udah berhenti. Mulai lagi, learning lagi. Ya kan? Jadi, kita harus maksimalin. Kira-kira dari 3 ini yang paling harus kita maksimalin yang mana? Kerja keras bagi hasil uang. Ya, Anda berembuk dulu, saya kasih waktu 5 menit. Mana? Kerja keras bagi hasil uang. Kalau mau 10 kali lipat, mau nggak mau 3-3-nya dilakuin. Berapa yang dilakuin? 3. Ya, next, lanjut. Nih,
Ini kata Albert Einstein. Albert Einstein jualan peyem di mana tuh? Anda pasti tahu. Hanya orang-orang gila yang mengharapkan hasil yang berbeda tetapi menggunakan cara-cara yang sama. Anda mau tahun ini income kita naik 10 kali lipat? Siapa yang mau income-nya naik 10 kali lipat? Komisinya gede? Mau. Oke. Kalau Anda cuma pakai cara yang sama yang Anda lakukan di 2024, itu namanya gila. Anda lagi halu. Mau nggak mau pakai cara yang berbeda. Bener nggak? Mau nggak mau kerja kerasnya lebih berbeda. Mau nggak mau harus ngatur duitnya berbeda. Kalau Anda cuma pakai cara yang sama, maka Anda nggak akan dapat hasil yang sama. Anda nggak akan dapat hasil yang beda. Berarti caranya mesti beda. Oke, kita mulai kerja keras. Next. 1. Ini kata-kata bagus banget. Saya dapat dari Pak Iwan Sunito. Pak Iwan Sunito ini adalah developer properti terbesar kedua di Australia dan dia orang Indonesia. Lahir di Pangkalan Bun. Dia di Australia. Kakaknya adalah pengusaha sapi, peternak sapi terbesar di Australia. Ya. Ini saya ketemu tahun 2013. Muka saya masih evolusi lah. Alhamdulillah ini tempatnya gelap jadi nggak terlalu kelihatan gitu. Kalau nggak, waduh, kelihatan banget kontrasnya. Ya, dia ngomong begini. Saya tanya, Pak, apa tipsnya Bapak bisa seperti ini? Bayangin, dia bisa menaklukkan negara orang lain, bener nggak? Itu kan lebih luar biasa, bener nggak? Dia sekali launching biasanya dia di tiga benua. Jadi launching dia online. Semua yang udah NUP di Indonesia dikumpulin, digatheringin, di Australia dikumpulin, di Eropa, di Belanda, di Inggris dikumpulin. Habis itu launching online, semuanya milih masing-masing di dealing table dan langsung up to date semua. Satu tower habis di Australia. Ya, satu kali ada investor dari China datang langsung beli satu projectnya dan lain sebagainya. Nah, saya tanya apa tipsnya Pak buat saya yang masih muda ini. Dia bilang begini, tidak ada kerja cerdas tanpa kerja keras. Banyak orang bilang gini, kita mah sekarang mah work smart, kita cari warung aja yang penting nge-ads, udah duduk aja, ngerokok aja sambil nge-WA. Tidak ada kerja cerdas tanpa kerja keras. Memang harus kerja keras dulu, baru nanti strategi cerdas kita jalan. Lengkap nggak? Ya, harus kerja cerdas, kerja keras dulu baru dapat kerja cerdas. Kan banyak, Pak, saya capek Pak. Ya emang dunia tempatnya berlelah-lelah, bener. Ada yang mau nggak capek? Dai, kan begitu. Jadi dunia mah emang capek. Satu kali saya pernah pandemi, saya harus ke Manado. Kalau dari Jakarta ke Manado itu flightnya tuh banyaknya pagi, jam 2 pagi, jam 4 pagi, maksimal jam 6 pagi. Jam 2 pagi karena penerbangan 3 jam, jadi sampai di sana udah jam 5 waktu Indonesia Tengah, jam 6. Jadi langsung udah bisa aktivitas. Jam 2 pagi. Batik Air. Wah, saya kaget. Waktu itu saya dibeliin perusahaannya business class. Anda tahu di lounge ada siapa? Pandemi ini. Ya, pakai masker, harus tusuk hidung. Ya, ini hidung saya dulu kecil. Gede gara-gara ditusuk terus. Ya. Anda tahu siapa di lounge? Ada Pak Khairul Tanjung. Anda tahu Pak Khairul Tanjung? Pemilik apa? Trans TV, Transkop, Trans Jakarta, Trans Bandung, enggak. Ya, semua Trans dia yang punya. Ya, Bank Mega dia punya, Alo Bank, apalagi ya. Wah, banyak sekali. Alo Fresh dia punya. Ya, termasuk 40 orang terkaya di Indonesia lah. Anda bayangin, jam 2 pagi dia ikut penerbangan yang sama. Wah, saya pas awal, gemetaran. Mau nanya aja bingung, bener gak? Aduh, gimana, gila nih 40 orang terkaya, jam 2 pagi masih bangun untuk kerja. Dia ke Manado bukan jalan-jalan, dia kerja karena kalau di kita kan Bank Jabar. Nah, Bank Sulut di Manado, dia punya saham sekitar 30%. Jadi di tengah pandemi, dia masih ke Manado untuk manage tim dia, Bank Sulut di sana. Edan nggak? Nah, saya tanya sama dia, Pak, yang saya tahu dia punya 2 private jet. Nah, Pak,
Pak, kenapa nggak naik private jet? So kenal, so deket aja ya kan? Oh Pak, ya. Kenapa nggak naik private jet Pak? Oh, private jet saya dua-duanya tersewa. Gitu. Nah, terus dia bilang gini, itulah bedanya orang kaya sama orang yang pura-pura kaya. Orang kaya mau naik getek juga, tetap aja dia kaya. Nah, orang-orang pura-pura kaya di pandemi tetap nyewa private jet. Wah, pusing langsung kepala saya, bener gak? Wah, bener juga ya. Ya kan dia mau naik Lion Air juga dia tetap kaya kan gitu, bener gak? Nah, jadi dia sangat-sangat luar biasa. Sejak hari itu saya bilang, wah saya harus kerja 10 kali lipat lebih keras dari dia. Bayangin dia aja jam 2 pagi masih ke bandara, masih pergi. Ya kan? Jangan-jangan kita ini terlalu halu soal bebas finansial. Kita mau bebas finansial, lama-lama sial. Bener gak? Cuma halu doang. Hoi, namanya hidup ya harus kerja. Bener gak? Ya, mungkin punya orang tua yang udah disuruh, udahlah nggak usah kerja, udah di rumah aja, malah sakit. Bener gak? Udah nggak usah saya yang tanggung, saya yang transferin tiap hari. Orang tua saya gitu, udah di rumah aja, happy aja, malah sakit. Ya, sekarang orang tua saya aneh-aneh. Pernah naik Ford Escape. Ford Escape dari Jakarta sampai Surabaya nggak berhenti, ngetes. Karena kan nggak ada kerjaan kan. Saya udah nggak usah kerja. Sampai Surabaya turun mesin, jeder. Ya iyalah, mobil juga butuh istirahat ya kan gini. Ini bapak-bapak tua aja nih berani begini. Nah, kayak gitu. Jadi tetap kita harus kerja maksimal. Di dunia sales nggak ada kata pensiun. Bener gak? Bener. Coba toel kanan kiri. Kerja keras, woi. Satu kali saya pernah sama mentornya Pak Yana juga, Pak Matius Yusuf, ketemu di Bali, di project beliau di Bali. Dia bilang sama saya, you mau lihat nggak? Kalau saya sampai hari ini masih jualan. Oke. Bener, dia telepon orang. Konsumennya udah boarding di pesawat, udah mau take off. Tetap dicerocosin, kapan mau transfer? Kapan? Ntar diambil orang loh. Ya kapan? Ini sekarang aja, udah sebelum take off transfer ya. Kalau enggak diambil orang loh. Bener, akhirnya transfer. Nah, udah selesai, tutup 5 menit. Nah, kan transfer gitu, jualan begitu. Pulang saya udah ayam sayur, saya langsung, oh iya. Bener. Itulah jualan, bro. Bener nggak? Harus kerja keras. Jangan, nyantai-nyantai wae lah. Ngapain? Gas kerja. Habis-habisan. Nangkap sampai di sini? Bilang kanan kiri, kerja keras, woi. Ini kata-kata Tom Liava. Sekarang Tom Liava kan udah Crazy Rich Surabaya. Sekarang udah anggota DPR RI ya, fraksi PAN. Istirahat adalah pengkhianatan bagi para pekerja keras. Betul nggak? Betul. Sehari saya targetin minimal 3 meeting, 3 ketemu orang yang berbeda. Entah saya belajar, entah saya kerjasama, entah saya bisnis, entah saya cuma networking doang. Pokoknya sehari minimal 3 orang. Gitu. Kenapa? Badan ini jangan diturutin. Karena kalau diturutin maunya tidur 24 jam. Bener gak? Bener. Kemarin nih, ini lihat kemarin dan lihat saya hari ini. Kemarin pagi-pagi saya harus udah meeting di pasar festival. Pasar festival tuh di Rasuna Said. Pagi. Habis pagi meeting itu sama teman saya, ketemu teman saya dari Batam. Dia mau bebasin lahan di 50 hektar di Batam. Butuh tanda tangan menteri. Menteri ATR BPN, sekarang Pak Nusron Wahid, ya kan? Teman saya telepon Pak Nusron, di mana Kanda? Oh, ada di kantor, tapi 30 menit lagi udah mau jalan ke Bogor. Langsung kita lari kelimpungan bagaimana caranya supaya nyampe 30 menit. Ya, naik Gojek, sempet lari naik Gojek, pokoknya sampai ketemu. Ngos-ngosan nyampe. Kenapa ngos-ngosan? Ya hidup gitu, Pak, begitu. Kan saya belum jadi menteri kayak Abang ya kan? Ya udah, ketemu setengah jam tapi nggak boleh foto karena di dalam dan ngomongin masalah itu. Ketemu setengah jam, lanjut lagi. Ada meeting jam 2 di Kementerian Agama di MH Tamrin. Jalan lagi setengah jam. Sampai di MH Tamrin. Oke, udah sampai jam 4 sore karena ada DJ-nya yang ulang tahun, ada meeting juga. Jam 4 sore. Jam 5, jam 6 istirahat di tempat. Udah, selesai dulu ngos-ngosan. Jam 7 gas lagi, ada teman saya dari Jawa Tengah. Ya, jam 9 ada lagi teman saya dari Sulawesi Tengah. Ya, Sulawesi Tengah dia main nikel. Jam 12 saya baru nyampe rumah. Ya kan? Jam 12 baru nyampe rumah. Kereta cepat saya hari ini jam 6.58. Jadi harus bangun jam berapa?
Jam 4. Yes. Jam 4 minimal harus sudah bangun. Kalau nggak bangun, terbang saya. Benar nggak? Udah bangun. Kira-kira apakah saya lemes pagi ini? Enggak. Apakah open table itu kan diberikan kesempatan pameran karena tahu trafficnya rame dan bisa jadi target market kita, betul nggak? Ya kan? Nah, selama jam open table, Anda maksimal nggak pakai itu? Bener nggak nawarin semua? Jangan, ke toilet 2 jam, ngapain jadi OB? Bener nggak? Ya, jangan seperti itu. Kita kerja keras. Karena saya yakin Tuhan itu maha adil soalnya. Kalau kita kerja keras pasti kita yang dapat hasil. Bener gak? Kalau Anda cuma pencitraan, ya kan? Mana pencitraan di dalam grup doang, followers kagak naik. Bener gak? Gak ada hasilnya juga. Ya, bilang kanan kiri, kerja keras, woi. Kerja keras, woi. Nih, apakah Anda sudah menghubungi konsumen untuk rencana visit? Nah, sales yang duitnya cekat-cekot gak akan berani follow up konsumen untuk visit. Bingung nanti mau bayarnya gimana. Bener gak? Apalagi kalau konsumennya nggak mau ketemu di rumahnya dia. Mau nggak mau kan di luar rumah. Wah, masa Pak, depan kantor saya ada warkop tuh, warung kopi. Sini aja Pak, nongkrong kita. Kan nggak mungkin. Telepon atasan, Bang. Ya, wah, udah mulai. Nah, kalau nggak telepon atasan ya kan. Kayak gitu. Online, apakah Anda sudah konsisten promosi di sosial media tiap hari? Saya tanya, siapa yang pagi ini udah posting di IG? Nah ini, ya kan? Posting, woi, apa susahnya kan udah dari tim Markom digital udah kirim tiap hari, tinggal kopas doang, bener gak? Ya masa cuma kopas aja kita nggak mau, bener gak? Cuma kopas. Bilang kanan kiri, woi, cuma kopas, woi. Apa susahnya kopas? Bener gak? Lebih susah motong sayur daripada ngopas. Bener gak? Gas, ya. Abis training ini harus semuanya udah posting, oke? Ya, bilang kanan kiri, posting, woi. Next, lanjut. Nah, ini salah satu sales binaan saya. Ini kita lihat, saya spesifikasi mengubah Pithecanthropus jadi manusia seutuhnya. Iya, ini wah, ini udah bukan erectus lagi, ini udah bahaya dia. Dia udah pernah dimakan dinosaurus. Manusia ini saya temukan dia lahir besar di Pulau Tahuna. Pulau Tahuna itu di atasnya Pulau Sulawesi, udah lebih deket ke Filipina daripada ke Indonesia. Gitu ya. Dan dia sekolah kelistrikan, makanya gosong begini. Jadi dia lulusan kelistrikan, tapi dia mau jadi sales. Kita jual komersil waktu itu. Kira-kira tampang gini bisa jual komersil nggak? Bisa. Iya kan begitu, benar nggak? Kalau dia bilang dia penyelundup senjata antara Filipina sama Indonesia, bener ya kan? Bener nggak? Kartel ya kan? Nah ini anak buahnya Mamat Gansyok, bener. Nah dia datang ke saya, ya kan? Dia datang dengan gaya gini, celana robek segini, ya, pakai ini tas dari Papua namanya Noken, pakai gaya gaul, bener gak? Padahal kan muka nggak menolong kan gitu. Lu mau gaya apa juga ya, lu pakai Yeezy juga nggak menolong, ya kan? Nah dia datang ke saya, oke, mau jadi sales, oke. Oh ya udah masuk. Jualan, ya udah pasti nggak closing kan dengan tampang begini. Bayangin robek, coba nyamping ya kan? Apalagi dengan muka yang kurang mendukung, bener gak? Saya bilang gini, udah coba kamu hajar bagaimana ring 1 kamu dulu closing, dapat komisi, coba beli baju yang lebih rapi. Nah, sekarang udah mulai lebih rapi kan. Nah, waktu itu saya suruh coba pakai jas. Akhirnya dia pinjam sama bapak-bapak kos-kosannya. Jadi jasnya kegedean. Oversize. Wah, udah bukan oversize lagi. Atas saya sini udah jatuh sampai sini. Nah, waktu di tengah jalan sebelum sampai di sini dia udah mau nyerah. Dia ketemu saya, dia minta saya ketemu waktu sendiri. Oke, ya udah, ayo kita ketemu. Pas saya ada di sana. Oke, ya udah ketemu. Pak, saya mau menyerah. Oh gitu, bagus saya bilang. Ya udah nyerah aja. Iya kan? Iya Pak, karena saya susah jualan. Kenapa? Dia bilang begini. Kayaknya setelah saya analisa karena tampang saya Pak.
karena muka saya. Nah, saya bilang sama dia, muka gua apa kabar? Kalau lu ngomong begitu, benar gak? Ya kan? Muka lu sama gua kan kurang lebih satu spesies kita, ya kan? Nah, iya. Jadi lu, kenapa lu bisa kalau ngomong muka lu, muka gua apa kabar? Gitu. Sama muka lu sama muka gua. Muka-muka peradaban, masa-masa prasejarah, orang belum bisa menulis. Gua bilang gitu. Nah, tapi yang bedain gua sama lu, yang bedain saya sama kamu adalah saya, karena saya tahu muka saya terbatas, saya kerja keras, lebih keras dibanding yang mukanya ganteng, yang mukanya cantik. Karena saya tahu saya terbatas. Ya. Saya disuruh jaga lokasi, saya datang WI paling pagi. Kenapa? Supaya saya nomor 1. Kalau saya nomor 7, konsumennya balik. Bener gak? Udah nyampe sore-sore, oh dilayani sama ini pak, nggak jadi deh, pulang. Pernah saya. Saya kerja jauh lebih keras dibanding yang lain. Kalau lu mau berhasil di properti, kamu kerja harus jauh lebih keras. Ya udah, saya tes. Oke, sekarang coba kamu kanvas. Waktu itu di satu mall, mallnya nggak gitu rame. Saya kasih waktu kamu 1 jam, coba kamu dapetin sebanyak mungkin nomor telepon dari pengunjung sini. Ya. Dia cari sampai ke lantai 4, sampai ke time zone lantai 5. Ya, kita kelebihan dari muka jelek adalah ya udah muka tembok aja, udah mirip. Nangkep gak? Udah hajar aja, nggak tahu malu aja. Saya kayak gitu dari dulu, saya nggak tahu malu. Udah, kamu hajar aja. Ngobrol soal properti, bawa brosur, ngobrolin soal properti. Kalau dia agak tertarik, minta nomor handphonenya. Habis itu list data nomor handphonenya berapa. Akhirnya dia lakuin itu. Dia dapat 30 di sekitar 1 jam 2 jam. 30 nomor handphone baru yang siap di follow up. Ya udah. Oke, sekarang kamu follow up. Akhirnya dia datang saya, Pak, udah 30. Oke, 30 ini kamu follow up habis-habisan. Nah, dari 30 itu alhamdulillah ada closing 1. Dari closing 1 itulah akhirnya dia bisa beli begini-beginian. Ya kan? Akhirnya dia closing lagi. Satu kali saya bilang gini, kita yang mukanya jelek, modalnya cuma mental, bener gak? Ya. Satu kali lagi pameran. Pameran di sini kalau di TSM sales wajib datang jam berapa? 10. Nah, waktu itu dia karena ikutin saya, dia datang setengah 10 lebih awal. Nah, ada ibu-ibu dan anaknya datang ke mall itu untuk beli mainan. Niatannya mau beli mainan, tapi datang kepagian, tokonya belum buka. Akhirnya muter-muter, ketemulah sama perindapan ini. Anda tahu, saya pokoknya cuci otak habis-habisan. Kita jelek, ya, saya jelek, kamu jelek. Karena kita jelek, modal kita kerja keras dan muka tembok. Gas aja habis-habisan. Oke. Nah, Anda bayangin, ibu-ibu itu akhirnya bisa booking. Waktu itu juga masih reservasi 5 juta rupiah, akhirnya naik booking dan lunas 5 juta rupiah, padahal niatan awalnya ke mall itu cuma buat ke mainan tanpa survei lokasi. Kenapa? Modal kerja keras dan modal tembok, muka tembok. Itu aja yang teman-teman punya. Harusnya teman-teman udah berhasil di properti. Nangkep? Bilang kanan kiri, kerja keras, hoi. Muka tembok, hoi. Hari ini dia sekarang di Bali. Jualin villa-villa di Bali 4 miliar, 4,5 miliar, ya. Saya paling ngakak kalau dia kirimin foto, video, dia lagi zoom sama bule dari Australia gitu-gitu. Bulenya ngomong apa, dia jawabnya apa. Bener, modal tembok. Tapi alhamdulillah sampai hari ini udah lumayan lah, udah berani nih ke beach club, berani, ya kan, beli motor racing berani, gitu ya. Hidup udah oke lah, perubahan hidupnya kelihatan. Cuma modal kerja keras sama muka tembok. Nangkep? Saya lihat dari sini semuanya lebih ganteng dibanding dia, lebih cantik dibanding dia, pasti harusnya jauh lebih bisa. Betul? Bilang kanan kiri, kerja keras, muka tembok, hoi. Next, lanjut. Nah, yang kelima, ini skema bagi hasil. Next. Komisi teman-teman kan cukup besar, berapa? 3%. Lumayan kan? Ya, sangat besar. Untuk kerja lebih gampang, cari konsumen yang sangat puas, masih maintain hubungan, tanyain. Contoh misalnya gini, kemarin saya pas gathering ada satu konsumen yang saya deketin, yang mana ya? Konsumen siapa ya? Oh, siapa?
Oh, Rian. Dia cerita, bapaknya orang Jakarta. Nah, itu saya praktekin semua apa yang saya lakukan. Karena saya tahu dari logatnya, ini masih ada Betawi-Betawinya. Langsung saya ngobrol, gayanya gaya Betawi, bener gak? Iya dah. Oh, siap dah. Tinggal ditarik-tarik. Alah, gampang ya kan. Cuma gitu doang ya kan ngomong Betawi. Iya, Pak. Kita mah. Wah, kalau Bapak mah orang Menteng. Kalau saya, aduh. Kasablanca Mesin ya hitung Menteng pulau, Pak, ada pulonya, ya gitu kan? Ya Betawi, iya, gitu. Gampang buat saya kan? Nah, ya bocang apa ya? Iya, agak ngapak dikit ya kan? Ngomong kayak gitu. Akhirnya kebongkar apa? Ini kan nunggu deal, istrinya unitnya berapa? Dia akhirnya reservasi ya? Udah naik booking? Belum, reservasi. Istrinya mau unit yang mana? Akhirnya kita tahu istrinya ternyata kerja di iya, RSHS. Udah lama, udah kepala bidang apa gitu, bidang catur apa ya. Nah, apa jawaban saya? Pak, boleh nggak kita presentasi ke dokter-dokternya yang di rumah sakit ibu? Jadi dari satu orang ini, si Betawi ini dan istrinya, kita mencari celah bisa presentasi di situ. Jangan berhenti cuma soal dia beli atau enggak. Di balik orang pasti ada orang, betul nggak? Ada konsumen kita udah cek log, nggak jadi beli. Bisa jadi dia punya komunitas mobil, komunitas motor yang kita bisa samperin, betul nggak? Bisa jadi bulan depan dia ada alumni sekolah yang dia mau kumpul. Bisa jadi ternyata dia kerja di dinas, kita bisa presentasi di sana. Bisa jadi dia kepala pabrik. Orang kalau udah nginjek di proyek kita itu cuma 2 orang. Satu emang punya duit langsung beli. Yang kedua bukan nggak punya duit, tapi duitnya nggak sesuai budget, nangkep nggak? Ya, saya yakin yang pergi dan cek survei di tempat kita pasti orang yang minimal punya jabatan, manajer minimal, betul nggak? Berarti dia punya pengaruh, dia punya network yang lebih luas. Orang-orang kayak gitu kita ajakin kerjasama. Ada konsumen yang minat tapi terkendala budget, ya udah kita ajakin peluang. Pak, gini Pak, saya juga nawarin sih ke konsumen-konsumen saya yang lain yang udah beli walaupun belum beli. Gimana gini Pak, Bapak kerja di mana? Oh, di perusahaan A. Boleh nggak Pak, saya main-main ke perusahaan Bapak, presentasi, tawarin project kita. Kalau ada closingan nanti kita bagi Pak. Enak nggak? Ya kan? Oke, dia happy nggak ngapa-ngapain bagi, dapat. Nanti saya yang ngomongin, saya yang presentasi, saya yang closingin, saya yang follow upin, saya yang kawal sampai DP selesai, saya yang kawal sampai 50%, nanti komisinya cair, kita bagi Pak. Happy nggak? Kalau ada 30 orang kita punya kayak begitu, jualan kita lancar nggak? Lancar. Nah, jangan ngeliat orang, ya dia beli, dia nggak jadi beli. Ya udah, enggak. Bisa jadi ada peluang yang bisa kita gas lagi. Betul? Ya. Kalau itu yang kita gas, bisa oke. Kendala, punya nggak temen yang ketua komunitas apa? Nangkep ya? Perusahaan apa? Tapi jangan ormas gitu. Nanti yang ada, oh kita ada jadwal sih, kondangan ini, kita yang jagain kan? Jangan. Komunitas perusahaan apa yang kita bisa masuk ke sana, betul? Wah, nggak bisa di perusahaan saya, nggak bisa presentasi properti. Oke, nggak apa-apa Pak. Kalau makan siang pada di mana Pak? Boleh nggak saya samperin Bapak pas makan siang, saya ngobrol biasa-biasa aja sama teman-teman Bapak. Nanti saya minta nomor teleponnya, saya follow up. Kalau closing Bapak dapat komisi. Nangkep nggak? Anda lakuin ini aja bisa. Kalau nggak, orang nganggur sekalian. Bener nggak? Daripada lu nganggur, ini ada nih dari tim media kita tiap hari ada postingan, lu kopas aja. Siapa tahu emang rezeki lu dapat, bener nggak? Ya. Dulu saya targetin ada satu proyek properti Pulau Intan Group. Jadi salah satu 9 naga yang saya training di sana, saya ngomong keras. Satu sales minimal bisa punya orang-orang kayak gini tuh 100. Wajib. Karena di dia, Anda bersyukur sama Pak Yana di sini. Pak Yana, teman-teman leadernya di ini untuk bagaimana ngerekrut sales cukup banyak, betul nggak? Di sana, wah nggak bisa sales harus sedikit. Nah, sedangkan proyeknya besar.
Kan susah jualannya, bener nggak? Ya. Jadi akhirnya strategi diakalin. Satu sales harus punya kurang lebih 100. Freelance itu sekitar 100 orang. Satu sales 100 orang. Dia maintain 100 orang ini supaya ngejagain penjualan dia stabil ada 1-2 setiap bulan. Ya. Jadi itu yang dilakukan. Waktu saya ngomong gitu, manajernya ngomong setelah selesai training, "Pak, nggak mungkin. Nggak mungkin, Pak, susah itu. Pasti juga nggak efektif, bla 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 bla." Setahun kemudian saya diundang training lagi. Ada satu sales. "Wah, alhamdulillah, Pak, sekarang saya udah punya rumah sendiri, saya udah punya mobil, saya lihat, udah perubahan. Dulu rambutnya biasa aja. Ini ibu-ibu, wah, sekarang udah dicat Mejiku Hibiniu. Enggak, kuning dong apa merah gitu. Wah, wih, udah hebring nih ibu-ibu. Udah pakai apa? Udah eyelash, kan beda kelihatan kan? Udah ini, wih, udah perbaikan gizi nih ibu." Nah, dia bilang, "Enggak, Pak, karena waktu training tahun lalu saya cuma ingat satu hal, saya beneran nyari 100 ambasador. 100 orang yang mau bantuin saya jualan, dan saya maintain ini aja, saya bisa closing." Nangkep? Ya, ini aja Anda praktekin, penjualan Anda 10 kali lipat. Nangkep sampai di sini? Next, lanjut lagi. Terakhir, next lagi. Tadi bagi hasil udah ya. Yang kelima, action habis-habisan. Ya, action habis-habis. Percepat semua target aktivitas dalam 1 bulan, tunda semua kesenangan sebelum tercapai, bikin Tuhan kasihan sama kita. Ini udah saya minggu lalu udah bahas. Next. Lanjut. Nah, nih 6. Berani tawarkan lebih dari 1 unit. Saya mau beli Kingston 1 miliar. Saya udah punya cashnya, saya mau cash. Jawabannya apa? Alhamdulillah, Pak. Ya, bener gak? Enggak. Coba negoin. "Pak, mau nggak, Pak? Kalau Bapak mau dapat profit lebih gede, saran saya Bapak beli 3, di DP-DP-in dulu, baru dicicil aja." Bener gak? Secara komisi kita dapat lebih gede, kita bisa maintain hubungan. Kalau dia berani seperti itu, berarti duitnya masih lebih banyak dibanding 1 miliar itu. Berarti teman-temannya juga banyak yang kayak begitu, bener gak? Berarti kita dari 1 orang ini ngegulung aja, kita bisa dapat puluhan unit. Nangkep? Biasain berani tawarin lebih dari 1 unit. Bilang kanan kiri, tawarin lebih dari 1 unit, hoi. Next. 7. Next. Oke, next, lanjut. Nah, ini yang ya kultum terakhir ya. Tapi emang ini benar. Ini benar. Kurangi melakukan hal yang tidak baik. Gini ya. Saya sampai gini, ini saya bisa benar, bisa salah, ya. Yang pertama, saya harus disclaimer dulu. Saya pun masih bandel. Ya, saya pun masih bandel, banyak kurangnya, masih banyak salahnya, masih banyak ininya, gitu. Tapi jujur, ya, saya punya banyak teman yang di industri, bukan di properti, dia sales juga, marketing, GM, tapi misalnya di industri apa namanya, otomotif, ya kan, mobil, motor. Anda bayangin, mereka tiap hari bukannya jagain salesnya, ngapain? Ya, tiap hari melatih nyanyi, ya kan, melatih suaranya biar merdu kalau briefing. Tiap hari saya tahu, ya, dari yang grup-grup, yang dari anak-anak buah grup-grup besar, apalagi leasingnya lebih jahat lagi, bener gak? Ya, dari grup-grup besar, sebutlah you name it, Astra Group apa, wah, bawa manajer, alah begitu semua, gitu. Tapi kok penjualannya aman-aman aja, bener gak? Nah, di properti saya pernah ketemu satu direktur, ya, direktur, terus juga GM-nya plus manajernya, main-main kayak begitu. Mohon maaf ya, dengan segala hormat. Anda bisa lihat sekarang orangnya di Sukabumi, ujungnya sampai cuma buka warung. Dari manajer jadi buka warung. Saya pernah samperin, Dan, kesian banget. Kenapa? Nah, agak jangan main-main di properti soal beginian. Saya sampai tanya, ada teman saya orang Chinese ngomong gini, karena begini bro, kenapa yang otomotif itu nggak begitu kedampak? Karena kita properti itu ada unsur tanahnya. Tanah itu buatan Tuhan soalnya. Nah, kalau kita main-main sama hukum itu akan ngimpact ke kita. Makanya jangan main-main. Disclaimer lagi, saya pun masih bandel, ya kan? Tapi saya tahu kadang-kadang kebandelan saya juga yang bikin ini penjualan tidak stabil.
Nah, ini yang lebih kurang asemnya lagi. Nangkep ya? Siapa yang di sini SPV? Nah, oke. Kadang-kadang yang bandelnya SPV-nya, yang seret salesnya. Gak tahu saya. SPV-nya kemana? Enggak. Ayo, ulang lagi. Oke, kita ulangin lagi ya. Ya, kadang-kadang yang bandel itu SPV, ya kan? Yang jadi seret itu activity salesnya. Ya kan? Nah, jadinya nanti pelaporan misalnya naik ke atas ke Pak Angganya, salesnya, SPV-nya hanya menyampaikan keluhan dari salesnya. Emang lagi sepi sih Pak. Kayaknya karena perlambatan ekonomi Pak. Pak, kayaknya karena Rusia berantem sama Ukraina. Jangan bro. Nah gitu. Saya disclaimer ulang lagi, saya pun masih bandel gitu. Tapi saya pun merasakan kalau saya bandel, ngimpaknya jadi agak kurang oke. Nangkep ya? Jadi dipastikan, tolong agak-agak dikontrol dengan lebih oke. Nangkep ya? Karena sungguh maksiat itu adalah sebab hilangnya udah keberkahan, rezeki, waktu. Kayaknya kita udah kerja habis-habisan tapi kok nggak ada hasilnya. Nah itu jangan-jangan masih ada yang beginian. Betul ya? Oke. Ini aja 7. Anda pelajarin ulang lagi. Saya yakin Anda nggak bisa 100%. Anda harus ulang lagi. Anda lakuin pasti naik 10 kali lipat. Saya doakan bulan ini closingan kita jauh lebih melesat. Amin nggak? Amin. Ya, activity dijalanin. Kalau bisa main bulk sale, satu orang yang bisa beli 3, beli 5, beli 7, bisa presentasi ke perusahaan mana, ya. Jangan cuma main one on one lagi. Saya rasa SPV Anda, manajer Anda, GM, Pak Angga siap turun tangan bantuin teman-teman untuk eksekusi klien-klien yang besar, presentasi ke perusahaan-perusahaan besar. Saya yakin mereka siap sehingga kita mainnya langsung hantem 2 unit, 3 unit, 4 unit, 5 unit. Oke? Sip, nangkap? Itu aja dari saya hari ini. Tepuk tangan buat kita semua.